Kita percaya bahwa ketika Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia. Tetapi banyak orang berpikir bahwa setelah Yesus kembali ke surga, dia tidak lagi dalam fisik dan rupa manusia. Mereka beranggapan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus meninggalkan kemanusiaannya dan kembali sebagai Allah seperti semula. Ibaratnya begini, mereka membayangkan Yesus seperti seseorang yang melepas bajunya. Ketika turun ke dunia, dia dianggap meninggalkan baju keilahiannya di surga. Lalu, selama hidupnya di dunia, dia mengenakan baju kemanusiaan. Setelah mati dan bangkit, saat hendak kembali ke surga, dia dianggap melepaskan baju manusianya dan kembali mengenakan baju keilahiannya seperti pada mulanya. Tidak begitu, saudara. Saya ingin menegaskan bahwa pernyataan itu salah. 100% salah. Bahkan pemahaman seperti itu sangat berbahaya karena tidak sesuai dengan Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan lagi dan mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa setelah kebangkitan Yesus, dia tetap menjadi manusia. Saya ulangi, setelah kebangkitannya, Yesus tetap menjadi manusia, 100% manusia. Mengapa demikian? Kita akan membuktikan apakah benar Yesus setelah kebangkitannya tetap menjadi manusia. Perhatikan baik-baik ayat ini. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Yesus memiliki daging dan tulang? Bila Yesus mengatakan hal ini, apakah setelah Yesus mati atau sebelum Yesus mati? Jawabannya jelas. Yesus mengatakan ini setelah kematiannya, yaitu saat dia sudah bangkit. Artinya apa? Ini berarti bahwa bahkan setelah Yesus bangkit, dia tetap memiliki apa? Kemanusiaan. Dia tetap manusia, saudara. Untuk memperkuatkan lagi pemahaman kita, saya ingin membawa kita ke sebuah perikop yang menarik dalam Yohanes 20 ayat 24 hingga 28. Di situ ada satu murid yang tidak hadir saat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Mari kita lihat. Murid itu adalah Thomas. Saya yakin semua pasti mengenalinya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya," kata dia. Thomas tidak percaya kalau tidak ada buktinya. Lalu apa yang terjadi? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Akhirnya Thomas percaya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekarang saya ingin bertanya, berdasarkan cerita ini, apakah ini terjadi setelah Yesus bangkit? Ya, ini terjadi setelah kebangkitannya.
Lalu, apakah Yesus benar-benar tetap seorang manusia setelah kebangkitannya? Ya, tetap saudara. Apa buktinya? Bekas paku di tangannya masih ada, lubang di tangannya masih ada, lubang di lambungnya pun masih ada. Semua ini menunjukkan bahwa Yesus tetap memakai kemanusiaannya setelah kebangkitannya. Jelas? Dalam satu pribadi Yesus ada dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bisa menjelaskan secara penuh karena ini adalah misteri ilahi. Ketika kita berada di surga, kita bisa bertanya langsung kepadanya. Bahkan ini adalah salah satu pertanyaan yang saya sendiri juga ingin tanyakan kepadanya nanti. Itu pun kalau Yesus kasih tahulah. Kalau dia tidak kasih tahu, ya tidak apa-apa. Selamanya bersamanya di surga sudah cukup bagi saya. Amin. Jadi sebagai kesimpulan, Alkitab dengan jelas membuktikan bahwa setelah Yesus bangkit, dia tetap memiliki fisik dan rupa manusia. Namun bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai Allah yang memiliki fisik dan rupa manusia. Bahkan ketika dia duduk di takhta kerajaan surga, semua penghuni surga termasuk para malaikat menyembahnya dalam fisik dan rupa manusianya. Tetapi dia tetaplah Allah yang sejati. Dialah Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita melihatnya dalam wujud fisik dan rupa manusia di surga, yaitu Tuhan Yesus yang kita panggil sebagai Tuhan. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.